Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ridho Septiansyah dari kelas 12 TKJE. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, network fundamental. Network fundamental terdiri dari beberapa materi, yaitu IP address, subnetting, IP public, dan IP private, dan yang terakhir OSI layer. Apa itu IP address? IP address adalah deretan angka yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Ini contohnya itu kayak 192.168.1.1. Ini adalah IP address. IP address itu semacam alamat untuk si komputer itu saling terhubung. Nah, ini juga nih IP address nih 192.168.1.2. Itu adalah IP address contohnya. Kita lanjut ke subnetting. Subnetting itu proses membagi sebuah jaringan IP yang lebih kecil yang disebut subnet, atau juga bisa lebih singkatnya itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Di sini ada 192.168.1.1/24. Apa itu /24? /24 itu adalah prefix di sini. Prefix ini untuk menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Ini ada mungkin. Kalau tadi kan subnet itu yang bisa digunakan. Nah, kalau prefix mungkin lebih ke jadi antara mungkin sama bisa atau enggaknya mungkin gitu. Di sini ada /24. Itu jumlah total IP yang bisa digunakan itu 256. Di sini ada 125. Jumlah total IP-nya adalah 128. Di sini ada 126. Jumlah total IP-nya 64. Ini ada contoh soal yang saya buat. 192.168.1.1/25. Ini kita akan menghitung total IP, subnet, IP network, IP broadcast, dan IP range. Di sini total IP-nya itu rumusnya tuh dari 32 dikurang prefix. 32 dari mana, Kak? Misalnya 32 itu dari hasil biner yang kita dapat dari si IP ini. 192 itu adalah 8 bit. Ini binernya tuh 192 itu 8 bit, 168 itu 8 bit, 1 itu 8 bit, dan angka 1 terakhir itu juga 8 bit. Jadi kalau ditambah keseluruhannya itu adalah hasil yang tadi 32 ini begitu. Jadi kita lanjut 32 kurang prefix. Jadi penghitungannya 32 dikurang 25. Prefix itu yang slash ini. Nah, itu 32 dikurang 25. Hasilnya tuh 7. Kita lanjut ke rumus selanjutnya itu 2 pangkat 7. 2 pangkat itu udah dari rumus, dan 7 itu dari total si 32 dikurang prefix. Hasilnya itu 128. Nah, jadi 128 ini adalah total IP yang kita dapat dari si IP address ini 192.168.1.1 gitu. Kita lanjut menghitung subnet. 256 dikurang total IP. 256 itu dari si IP version 4 yang mulai hitungnya itu dari 0 sampai 255. Jadi totalnya itu 256. Lanjut 256 dikurang total IP. Jadi 256 dikurang 128 yaitu 128. Nah, ini subnetnya, subnet yang terdapat dari si contoh soal ini 192.168.1.1/25. Ini subnet pasnya. Nah, kita lanjut ke IP network. IP network adalah kayak IP pertama. IP pertama itu kan 0. Ini IP pertama tuh 0. Blok subnet, ada yang namanya blok subnet. Blok subnet itu kayak ini, 0 ditambah 128. Nah, 0 tambah 128 berapa? 0 tambah 128 itu 128. Blok masih bisa ini tuh sebenarnya.
128 tambah 128 ditambah total IP jadi 256. Tapi ini sudah tidak bisa digunakan. Nah, ini juga kita tinggal menghitung IP broadcastnya. Jadi IP broadcast itu IP terakhir. Jadi IP si terakhir yang di ini dikurangin 1. Berapa? 128 dikurang 1 hasilnya 127. Kita lanjut ke sini. 256 dikurang 1 255 begitu. Tapi ini juga sudah tidak bisa digunakan. Kita tinggal menghitung IP range. Sini cara menghitung IP range yaitu sesudah IP network yaitu 0. Di sini kan IP pertama, IP network pertama itu 0. Jadi di sini hitungannya tuh 1 sampai dengan sebelum IP broadcast, yaitu IP broadcast ini kan 127. Jadi sebelum IP broadcast yang kita dapat untuk IP range yaitu 126. Nah, ini pun sama, sesudah IP network ini 128 jadi 129, dan sebelum IP broadcastnya 255, dan sini sebelumnya itu 254. Nah, begitu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu ada 172.16.10.1/26. Ini kita sama akan menghitung total IP, subnet, IP network, IP broadcast, dan IP range. Ini ada total IP, penghitungannya sama kayak yang tadi, 32 dikurang prefix 32 jadi dikurang 26 karena prefixnya itu 26. 32 kurang 26 adalah 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah, ini di sini ada pembedaan kan, 2 pangkat itu adalah rumus, kalau 7 itu dari si total 32 kurang prefix. Nah, di sini pun sama, jadi 2 pangkat 6. Nah, 6 itu dari si pengurangan 32 kurang prefix. Hasilnya adalah 64. Ini kita 60. Nah, 64 ini adalah total IP yang kita dapatkan. Ini kita lanjut menghitung subnet. Subnet 256 kayak tadi, 256 dikurang total IP yang kita dapat, jadi 256 dikurang 64 hasilnya 192. Nah, jadi subnet masknya itu 255.255.255.192. Nah, ini adalah subnet mask yang kita dapat. Kita lanjut ke IP network. IP networknya itu kan IP pertama, jadi dimulai dari angka 0 ditambah 64 hasilnya 64. Ini untuk IP broadcast dikurang 1 jadi 63. Kita lanjut 64 ditambah total IP lagi, 64 ditambah 64 hasilnya 128. Hitungan untuk broadcast itu 128 ini dikurang 1 jadi hasilnya 127. Kita lanjut 128 ditambah 64 hasilnya 192. 192 ini kayak tadi untuk mengurangi untuk mengurangkan 1 untuk IP broadcast yaitu 191. Ini 255 itu dari 192 ditambah 64 hasilnya 256. Di sini tidak bisa gunakan. Kita lanjut ke IP range. IP range sama kayak tadi, sesudah IP network yaitu 0 kan IP networknya IP pertama, jadi kita hitungnya mulai dari 1 sampai dengan 62 sebelum si IP broadcast ini. IP broadcastnya kan 63, jadi kita sebelum si IP broadcast itu angka berapa, 62 di sini tulis. Nah, ini sesudahnya. Kita lanjut ke IP range selanjutnya itu 64 sampai dengan 126, 129 sampai dengan 190 gitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas IP public dan IP private. IP public itu kayak IP yang bisa diakses dimanapun. Contohnya itu ada Google, YouTube, Facebook, Instagram. Nah, itu IP ya, itu menggunakan IP public yang bisa diakses dimanapun. Contohnya Google IP publiknya itu 8.8.8.8. Nah,
bedanya sama IP private yaitu IP yang bisa diakses di jaringan lokal kayak di jaringan tertentu gitu. Sini kita misal ada contoh komputer yang terhubung ke wifi kantor dan HP yang terhubung ke wifi rumah, itu nggak bisa saling berkomunikasi karena si handphone ini menggunakan wifi rumah. Kali kita ganti si wifi ini menggunakan wifi kantor, jadi nah ini komputer dan HP ini sudah bisa saling berkomunikasi karena dua-duanya menggunakan jaringan yang sama yaitu wifi kantor gitu. IP range private-nya itu di sini ada, kalian bisa lihat nih 10.0.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dan seterusnya. Ini di sini ada. Nah, dan pastikan setup IP private itu pastikan menggunakan IP range private ya. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu oscillator. Oscillator itu model referensi jaringan yang membagi komunikasi menjadi 7 lapisan. Di sini ada physical itu alatnya hub. Hub ini fungsinya untuk menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, misalnya di sini ada contohnya. Ini contohnya 192 172 deh. 172 menggunakan kelas B ini teman-teman. 172.16.10.1. Ini PC 1. Nah, di sini terhubung lewat hub ini teman-teman. Di sini ada PC 2 172.16.10.2. Ini PC 2. Nah, ini PC 3. Ini melewati si hub ini. Jadi kalaupun si PC 1 ingin mengirim pesan kepada PC 2, karena si hub ini fungsinya menghubungkan komputer dalam satu subnet, jadi si PC 1 bisa mengirimkan ke semua yang terhubung dalam IP teman-teman gitu. Kita lanjut ke data link. Data link itu alatnya switch. Switch itu sama dengan hub, bedanya itu di sini. Switch itu tidak bisa mengirim ke semua yang terhubung dalam IP, meskipun IP-nya si IP ini sama, tapi si switch itu tidak bisa mengirim ke semua yang terhubung dalam jaringan teman-teman. Jadi si PC 1 misalnya PC 2 misalnya meminta komunikasi nih agar si PC 1 ini bisa mengirim video misalnya. Nah, si PC 1 ini bakal mengirim video tapi tidak bisa sama si PC 3 itu kebagian si video itu teman-teman. Jadi PC 1 bakal mengirim lewat switch. Switch itu untuk ini, jadi switch itu tujuan dari si pengirim mau dikirim kemana, jadi kayak pilihan teman-teman. Begitu teman-teman, kayak pilihan ini mau dikirim kemana gitu. Kalau hub kan tadi ke semua yang terhubung dalam IP. Kalau switch itu jadi kayak pilihan gitu. Kita lanjut yang ketiga, network. Network itu alatnya ada router untuk menghubungkan beberapa komputer berbeda subnet. Nah, ini kalau router ini cakep teman-teman karena menghubungkan beberapa komputer berbeda subnet. Jadi contohnya di sini 192.168.1.125. Ini kan PC 1. Ini IP-nya itu ini teman-teman. Nah, kalaupun menggunakan router, meskipun si PC 2 ini beda IP-nya nih, 192.168.1.253 itu kan beda sama si PC 1 192.168.1.125. Tapi karena si router ini, fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer berbeda subnet, jadi bisa aja untuk si PC 2 ini menerima dari si pesan PC 1 karena si router ini fungsinya itu menghubungkan beberapa komputer berbeda subnet. Nah, jadi ini karena router kemampuannya untuk meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda teman-teman, begitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.